Aku lagi lihat si Agus joget guys, tapi kenapa dia maju-majuin bawahnya mulu. Video Agus yang katanya dia ada mantra dan bisa ngendaliin emosi orang. Jujur, aku terkuak, Agus Buntung diperiksa polisi sebagai tersangka pelecehan seksual. Netizen menyesal, sempat membea. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah menonton dan subscribe Fakta Populer. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan. Jangan lupa like dan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kasus pelecehan seksual yang melibatkan Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini menjadi sorotan publik lantaran pelaku seorang disabilitas. Dalam video yang beredar di media sosial, Agus Buntung tengah menjalani pemeriksaan di ruang Subdit IV Renakta di Treskrimum Polda NTB. Diketahui, pemeriksaan tersebut berlangsung sejak Senin 9 Desember 2024 hingga kini masih berjalan. Pria penyandang disabilitas tanpa tangan, Iwas alias Agus Buntung, resmi menjalani pemeriksaan sebagai kasus pelecehan seksual di Polda Nusa Tenggara Barat, NTB. Dalam video yang diunggah, Agus tampak mengenakan jaket berwarna hitam dengan ditemani ibunya. Ia diperiksa oleh pihak kepolisian setelah diduga melakukan pelecehan terhadap 15 korban yang beberapa ada masih di bawah umur. Ketika melakukan pelecehan seksual, Agus Buntung diduga menggunakan manipulasi emosional dan ancaman psikologis untuk memaksa korbannya menuruti keinginannya. Bahkan ia akan mengancam korban untuk membongkar aib masa lalu mereka jika tidak menuruti kemauannya. Berita tersebut menjadi perbincangan para netizen di media sosial. Inilah reaksi dan tanggapan netizen di media sosial. Gimana kalau menurut kalian, gengs? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Aku lagi lihat si Agus joget guys, tapi kenapa dia maju-majuin bawahnya mulu sampai si penarinya itu dorong, itu tandanya dia nggak nyaman sama si Agus. Tolonglah kalau yang suka joget-joget sawer-sawer kayak begini, ya biasa aja gitu, sopan jogetnya. Saya tahu kamu lagi banyak masalah. Saya bilang kamu harus kuat. Kalau enggak, kamu akan sukses. Percaya sama saya. Siapa nama kamu? Aku mohon sama kamu. Kamu harus sukses. Pertemuan ini sudah ditakdirin, bukan hanya kebetulan. Saya nak mau kamu disakitin lagi. Kamu sayang sama orang tua? Mau tobat kan? Jangan ngikutin teman yang salah. Berjuang, kamu pasti bisa. Kakak pasti bisa. Pertama kali kamu ketemu cowok, kakak tidak boleh nangis. Saya tidak senang kakak jangan. Kakak harus kuat dengan cobaan yang kakak alami. Saya sudah bertubi-tubi ngalamin cobaan sehingga saya bisa maju. Kakak harus bersama saya, bahkan harus melebihi saya. Saya tidak kenal kamu sumpah, tapi satu perjuangan kamu yang sangat luar biasa ya Allah. Saya berani, kalau saya Hindu ya berani saya masuk Muslim hanya demi kamu. Ini bukan karena kebetulan. Kakak jangan sampai disakitin lagi. Cukup segitu kak. Kamu mau tobat? Jangan nekat gara-gara hal sepele. Kamu pasti bisa. Apapun kamu minta saya bahkan bisa berikan. Kakak cantik, jangan mau merusak diri. Saya percaya kakak bisa kan? Punya ilmu kan? Kakak tidak perlu inspire. Buktiin bahwa kakak itu bisa. 6 tahun saya nyari kamu. Tanpa saya sadarin kemana saya nyari orang yang bisa mengerti. Tidak saya tahu di mana. Entah hati saya kenapa jatuh di sini deh. Saya tidak senang lemah, lap air mata itu. Luntur pukurannya, nanti kayak apa mau ke kampus. Kakak bersihin dirinya, sampai kakak mau sholat pasti tak bisa sholat. Karena ada ganjalan. Kenapa saya tahu? Karena saya punya bapak tahu kan orang Hindu. Bisa tahu baca ini, baca itu. Saya punya bawaan mantra di tas saya isinya. Gitu, bawa. Izin stitch video Agus yang katanya dia ada mantra dan bisa ngendaliin emosi orang. Jujur, aku percaya seakan hal itu, dan itu emang pelakunya si Agus. Karena 2022, 21, 22, tapi ini bukan Agus. Dulu aku punya
mbak yang kerja sama aku, terus aku dikenalin sama orang yang pinter, ya pinter kayak gitu, kayak dukun-dukun gitu, kayak modelan si Agus, tapi dia nggak disabilitas, dia normal. Cuman masalahnya si dukun ini, si cowok ini nih bisa kayak begitu. Dia nggak tua sih, umurnya kayak Agus juga, cuman emosi gue itu dimainin gitu loh guys, seakan-akan dia tahu semua hidup gue gitu kan. Seakan-akan nyuruh gue tiap minggu harus berobat, harus mandi, harus ini, harus itu. Banyak banget hal-hal yang menurut aku kayak gak make sense gitu kan. Tapi aku sempat kebawa emosi karena aku waktu itu percaya banget sama mbak aku. Tapi mbak aku itu udah gak kerja sama aku sekarang. Nah makanya dari situ mbak aku udah gak kerja sama aku karena aku udah merasa aneh. Kayaknya mereka ini udah memperalat. Ditambah lagi aku merasa diobatin sampai kayak mau di pelecehan gitu. Sebenarnya udah masuk pelecehan gak sih? Cuman aku nggak speak up waktu itu, speak upnya ke orang tua aku, ke mami aku. Akhirnya ya udah lanjut part 2 aja deh. Menemuin juga aku, mbak bisa nggak saya minta tolong, saya pengen kencing unin coba. Padahal Leno tuh aku irame dengan taman nu kembe aku lain endeng tulang, padahal ya duit mama kena kembe dek juga mama lain no kembe aku lain sanina. Nah kebetulan dek taman dia dekat kanca Pak Batur kan. Nah akhir jarin aku dek kesemel jak kena dek kan, dek kesemel jak kena dek jarin oh aku kan ani juga nah laku bahasa Indonesia waktu nu kadun. Ingat ke nih arak bukti nah. Ingat ke nih yang kenu ya suruh aku telepon mak, ya suruh aku telepon mak, coba cek mak antien dek sekomplotan lawan kancana kan. Sencuru aku telepon mak meniunin. Aku sih keteleponan mak pokok. Ingat ke pokok yang kenu dah chat, kalau gue lupa aku. Tadi saya juga bertemu dengan pengacaranya Mas Agus. Saya tanya tentang proses yang dilalui dan tentu pengacaranya menjelaskan dilayani dengan sangat baik dalam proses pemeriksaan ini. Hak-haknya dipenuhi, mulai yang menyangkut teknis, layanan-layanan yang diperlukan, maupun sampai juga tentu pelayanan medis, pelayanan psikis, yang semuanya itu tentu diperlukan pada saat proses pemeriksaan. Dengan begitu, saya yakin bahwa proses yang dilalui Mas Agus di Polda NTB ini dilakukan dengan suatu kehati-hatian, suatu ketelitian, tahap demi tahap, dan akhirnya menentukan keputusan-keputusan yang semua kita sudah tahu dan nanti akan dijelaskan secara langsung oleh Pak Kapolda. Jadi sekali lagi Pak Kapolda, saya apresiasi, saya rasa hormat saya, terima kasih. Jadi proses ini berjalan sebagaimana mestinya. Saat ini kita fokus terkait dengan berkas perkara yang sudah kita lakukan pemeriksaan, dan 2 sudah kita BAI, salah satunya ada memang ada anak-anak. Tapi fokus di dalam pemeriksaan itu ada 5 termasuk dengan korban itu sendiri. Nanti kita rencanakan lagi karena kita ada butuh koordinasi dan integrasi dengan jaksa. Jadi kita lihat waktu ya kesediaan jaksa untuk hadir di lokasi rekonstruksi.